Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu dan mengerti, supaya kami dapat memperoleh hidup dan bahkan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kurban atau persembahan itu bukan hanya sebatas ritual, tetapi kurban itu melambangkan penyerahan diri, penghapusan dosa, dan bahkan pengucapan syukur. Mari kita berpikir dulu Bapak Ibu Saudara-saudari dengan cermat. Bukankah memang sepantasnya umat Israel memberikan persembahan atau kurban yang terbaik kepada Tuhan Allah? Sebab Tuhan Allah yang memilih mereka, Tuhan Allah yang membebaskan mereka, Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka, Tuhan Allah yang menuntun perjalanan mereka. Bukankah sepantasnya bangsa Israel harus mempersembahkan persembahan yang baik? Atau barangkali bukankah sepantasnya juga orang Israel menyanggupi apa yang dipilih oleh Tuhan untuk mereka kurbankan kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat berkat Tuhan yang mereka terima? Tentu itu sudah pantas. Lalu dari nats ini kita melihat bagaimana seharusnya memberikan persembahan kurban itu yang layak kepada Tuhan, yaitu harus memberikan yang terbaik dan tentu yang seturut dengan firman dan kemauan oleh Tuhan Allah. Lalu melalui nats ini kita juga pahami Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kurban yang lazim dilakukan pada perjanjian lama dan pada saat ini kita tidak lagi melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus anak Allah itu sudah menjadi kurban satu-satunya yang terbesar yang dipersembahkan oleh Tuhan untuk menebus dosa dan kematian, dosa kita dan dosa dan kematian kita. Untuk itu kita sebagai umat tebusan, kita sebagai umat pilihan yang harus kita lakukan atau kurban yang kita berikan Bapak Ibu Saudara-saudari tidak lagi seperti yang terjadi di dalam peribadahan umat Israel atau zaman purbakala atau zaman perjanjian lama, bukan. Tetapi saat ini yang lebih ditekankan oleh Tuhan, yang harus kita persembahkan, yang harus kita kurbankan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menuruti perintah Tuhan, bagaimana kita mau takut kepada Tuhan, bagaimana kita mau menjauhi segala larangannya, bagaimana kita hidup kudus menurut Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali nas ini menekankan kurban atau persembahan itu bukan hanya ritual. Mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana berharganya kita
ditebus oleh Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Bagaimana berharganya kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Bagaimana Tuhan memberkati kita, menyelamatkan kita, memberikan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Setiap hari berkat-Nya selalu baru menyertai kita. Apa yang kita kerjakan berhasil, apa yang kita lakukan bisa membuahkan kebahagiaan, sukacita, dan tentu itu dasar yang paling utama bagi kita untuk memberikan kurban atau persembahan kepada Tuhan, yaitu diri kita sendiri menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang setia, yang seturut dengan firman Tuhan. Melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan, berilah persembahan yang terbaik. Berilah persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita, diri kita ini. Tuhan menginginkan hidup kita menjadi persembahan yang baik, persembahan yang sempurna bagi Dia, dengan hidup menurut firman-Nya, hidup menurut Taurat-Nya, hidup menurut kehendak-Nya. Jauhilah segala larangan-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbuat baik, rendah hati, dan semua perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, itulah menjadi persembahan yang kudus dari kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 1 sampai 2 ini, Imamat 1 ayat 1 sampai 2 ini menunjukkan juga kepada kita bagaimana Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang jauh dari kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang begitu dekat, yang merindukan persekutuan kita dengan Dia. Dia memanggil Musa untuk menyampaikan pesannya. Artinya itulah menunjukkan bahwa Tuhan itu dekat bersama Israel. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Dia adalah Tuhan yang dekat. Artinya yang selalu menyertai kita, yang selalu menuntun kita, selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka dengarkanlah panggilannya, dengarkanlah suruhannya, dengarkanlah perintahnya di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita. Maka kita akan memperoleh sukacita, kebahagiaan yang kita inginkan di dalam hidup kita masing-masing. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari mempersembahkan atau memberikan persembahan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari dosa dan kematian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, berkatilah kami kemanapun kami melangkah. Berkatilah kami akan atas semua aktivitas kami pada satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.